Selamat pagi, brother. Pagi ini saya udah di plat H, ya, karena saya mau menjemput rekan kerja menuju ke plat K untuk meeting bersama dengan beberapa teman-teman yang ikut menjalankan bisnis Moon. Moon itu serok miring, Jess, ya, cuan. Saya banyak menerima message ya. Ya maaf, saya ndak jawab, saya ndak reply karena saya melihat message-nya ini ndak perlu dijawab buat saya karena semuanya sebetulnya udah ada di VT-VT saya. Semua rata-rata pertanyaannya, loh Pak, apa ndak bahaya makan tongseng? Loh Pak, apa ndak bahaya makan kuning telur? Loh Pak, apa ndak bahaya makan seafood? Loh Pak, apa ndak bahaya makan santan? Loh Pak, loh Pak, loh Pak, loh. Orang-orang yang lalu-lalu ini itu pasti bermasalah karena salah informasi yang dia terima dalam kehidupannya dia. Nah, informasinya pasti itu yang disebut penyakit turun-temurun, penyakit turunan karena informasinya salah. Contoh makan kuning telur dibilang kolesterol. Contoh makan daging merah dibilang kena jantung. Itu yang disebut penyakit turunan karena informasimu salah. Gara-gara informasi salah itulah maka kamu penyakitan sehingga kamu terfarmasi. Akhirnya ujung-ujungnya, catat ya omongan saya, bener apa enggak? Kamu pasti mengkambing hitamkan kolesterol. Kamu pasti mengkambing hitamkan kuning telur. Kamu pasti mengkambing hitamkan daging merah. Padahal sebetulnya itu enggak ada masalah sama sekali untuk tubuh kita. Kamu seringkali ribet banget ketika mengalami yang namanya tekanan darah naik. Kamu seringkali ribet dengan yang namanya kolesterol tinggi. Kamu ribet dengan yang tidak perlu diribetin, Jess. Sehingga ujung-ujungnya kamu terfarmasi. Ya, suatu ketika ada seseorang yang membuat kebun binatang. Nah, kebun binatang ini semua binatang ada lengkap sekali. Dia buka pengumuman, dia iklankan dengan harga tiket setiap orang masuk membayar 200.000. Tapi tidak ada pengunjung, sepi. Kemudian digantilah harganya menjadi diskon 50%, 100.000. Tetap tidak ada pengunjungnya. Kemudian didiskonlah 75%. Jadi kamu hanya membayar 50.000 untuk masuk ke kebun binatang yang binatangnya, hewan-hewannya itu cakep-cakep semua. Tidak ada yang datang semua. Akhirnya karena pemilik kebun binatang ini berpikir, waduh kalau begini terus nanti ya nggak bisa berkembang, digratiskanlah kebun binatang itu. Nah, begitu dibuka gratis kebun binatang ini, wow, pengunjungnya Jess bludak. Apalagi kebun binatang itu ada di Konoha, bludak. Apa yang terjadi kamu tahu enggak? Ya, ketika segitu banyaknya orang masuk ke kebun binatang ini, semua pintu masuk dikunci sama pemiliknya. Dan kemudian semua pintu kandang hewan-hewan itu dibuka. Semuanya pada kalang kabut, lari-lari semua. Karena apa? Karena ketakutan semua hewan-hewan itu, hewan-hewan buas itu kandangnya dibuka semua, Jess. Dan ketika mereka mau lari keluar, di pintu keluar ditulisin, untuk kamu keluar kamu harus bayar 5 juta. Kamu tahu, semua orang itu membayar 5 juta karena kepengen keluar. Lihat, satu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan ini ya. Ketika kamu diajari hidup enak, kamu tidak mau. Dengan membayar sebagian, kamu tidak mau. Kan kamu bilang, mahal.
Masa hidup harus makan suplemen? Masa hidup harus makan makanan yang sehat? Masa semua bilang mahal. Kamu cari yang murah. Sampai akhirnya kamu mau gratisan. Ya enggak masalah, itu kan hakmu. Tapi ada waktunya nanti pintu kesehatan kamu ditutup. Dan kamu harus bayar mahal. Dan kamu pasti mengusahakan, entah itu utang, entah itu jual tanah, entah itu jual rumah. Berapa banyak orang yang kerja 20 tahun, hasilnya terbuang di ranjang termahal di muka bumi. Karena apa? Karena yang kamu musuhin itu yang menyehatkan kamu. Kolesterol kamu musuhin. Padahal kolesterol itu yang menyehatkan kamu. Ya, kamu mengkambing hitamkan masalah darah tinggi. Kamu mengobat-obatinya dengan obat-obatan itu. Just kamu kalau pengen tahu dirimu, itu kamu perlu ngelihat mobil, ya. Mobil satu tangki bahan bakar itu isinya sekitar 43 liter. Satu tangki bahan bakar. Kalau kamu jalan di perjalanan itu 30 km per jam, 40 km per jam gitu ya, non-stop gitu ya, di tol jalannya seperti itu, maka 43 kilo itu bisa sampai ke Surabaya kamu, Jess. Karena apa? Karena santai, slow. Tapi ketika kamu ngenjot mobilmu 100 km per jam, 120 km per jam, 140 km per jam, maka semprotan bensin itu semakin tinggi, tegangannya semakin tinggi, sehingga kecepatannya pun semakin tinggi. Nah, tubuhmu itu kayak mobil, gitu. Ya maaf ya, saya bilang, mobil yang diisi dengan bahan bakar subsidi pasti bermasalah. Karena penyumbatan itu tidak mungkin tidak terjadi seperti itu, sehingga orang selalu bilang, kok ngelitik ya? Ya iya, kamu menggunakan bahan bakar subsidi. Tapi kalau kamu menggunakan bahan bakarnya turbo, tidak ngelitik, Jess. Mobilmu enteng aja. Nah itu sama di tubuhmu. Tubuhmu itu dikendalikan dengan pembuluh darah sama jantung. Nah jantung itu memompa darah. Kenapa terjadi penyumbatan? Kenapa terjadi tekanan? Ya karena semuanya digunakan. Kalau kamu mikirnya kenceng, kerjaanmu riweh, ya, terus kemudian kamu berumah tangga, kamu bekerja, kamu punya karyawan, kamu punya kantor, ya pasti kamu tinggi, LDL tinggi, kolesterolnya tinggi, itu wajar. Karena otakmu itu kan isinya lemak, 80% otak kita itu kan lemak. Nah, dia harus mengasupkan lemak. Kamu harus mengasupkan lemak sebagai makanan otakmu. Kalau enggak, ya diturunkan, ya lemot kamu. Enggak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya piansui. Apa itu piansui? Stroke. Demikian juga dengan tekanan darah. Aduh, tensiku tinggi. Ya enggak apa-apa, memang wajar kamu pakai tensimu tinggi. Kamu kalau lari itu tensimu pasti tinggi. Kamu mikir, kamu berantem itu pasti tensimu tinggi. Gitu. Kamu emosi itu pasti tensi tinggi. Nggak perlu kamu obat-obatin. Yang perlu adalah kamu atur napas, relax. Itu sebabnya saya ajarin cara hidup yang sehat. Ya, bangun pagi minum racikan Mak Jin. Tuh, saya akhirnya jualan lagi tuh. Kamu bangun tidur minum racikan Mak Jin. Ini loh, saya sampai bawa-bawa. Tadi pagi saya bangun setengah 5. Jam 5. Minum racikan Mak Jin. Saya minum suplemen, ada liposomal glutathione, probiotik, D3K2. Saya minum semuanya dengan racikan Mak Jin. Ada tambahan saya kalau minum propolis sama royal jelly, itu saya minum. Minumnya dengan racikan Mak Jin. Sampai sekarang jam 8, saya belum makan. Nanti saya habis jemput, pergi ke Plat K, makan. Saya nanti sudah rencana makan sate puyuh sama lentok. Nah, setelah itu, ya sudah nak makan lagi, sore baru makan. Makanya bangun pagi minum racikan Mak Jin, jam 10 makan telur, ya telur apa aja, terserah kamu suka telur apa aja, saya tidak peduli itu. Terus kemudian jam 4 atau jam 5 atau jam 6 kamu makan.
Kalau kamu tidak ada masalah, makan apa aja tidak apa-apa. Tapi kalau kamu punya masalah penyakit, ya jangan makan nasi, jangan makan tepung, jangan makan gula, jangan makan gorengan. Makanannya yang benar, telur, ikan, daging, seafood, malamnya tidak makan. Nah itu baru sehat tuh. Itu CS, itu baru benar-benar jos.